Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil muru'ah wa tusbitul aql. Amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini Allah perkenankan kita kembali untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi an-Natiqina biha. Yang senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mencatat aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu pemberat timbangan amal dan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan pada kita limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, limpahan semangat dan istiqomah dan kemudahan di dalam memahami ilmu bahasa Arab yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum la'allakunna bi khairin jami'an. Insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsa as-sadisa asyar min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-Juz'i Tsani. Pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang ke-16 dari kitab yang kita gunakan sebagai panduan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Fil qa'il madi laqad intahaina wa tawaqqafna 'inda tamrin as-sani asyar. Di pertemuan sebelumnya kita terhenti sampai di latihan yang ke-12. Dari pelajaran 16 ini kita terhenti terakhir sampai di latihan yang ke-12. Di mana pada latihan yang ke-12 terakhir kita membahas tentang kaidah penggunaan kata zu yang artinya adalah mempunyai. Yang biasanya kata zu ini yang berarti mempunyai digunakan untuk menunjukkan kepunyaan sesuatu yang melekat. Bagaimana umat bilang, misalnya Muhammadun dzu nazaratin shaghirah. Muhammad mempunyai kacamata kecil. Maksudnya Muhammad berkacamata kecil. Berbeda dengan ungkapan yang kita ungkapkan Muhammadun indahu nazaratun saghiratun. Indahu atau boleh pakai lahu yang berarti kepemilikan. Muhammad mempunyai nazaratun saghirah, kacamata kecil. Maksudnya memang ada sama Muhammad kacamata kecil yang belum tentu dia mengenakannya, hanya menunjukkan kepemilikan.
Muhammadun indahu atau Muhammadun lahu nazaratun saghirah. Muhammad punya kacamata kecil. Dia punya. Baik dia pegang ataupun ada di rumahnya. Artinya dia memiliki kacamata kecil dan belum tentu dikenakan. Tapi kalau umat menggunakan Muhammadun zu nazaratin saghirah, Muhammad mempunyai kacamata kecil, maksudnya adalah Muhammad berkacamata kecil. Muhammadun dzu qamisin atau Muhammadun yalbasu qamisan zakum min sagirin. Muhammad mengenakan pakaian yang mempunyai lengan pendek. Maksudnya Muhammad mengenakan yalbasu sauban zakum min sagirin. Maksudnya Muhammad mengenakan pakaian yang berlengan pendek. Maksudnya Muhammad mengenakan pakaian yang mempunyai, sekali lagi, Muhammad mengenakan pakaian yang mempunyai lengan pendek, maksudnya Muhammad mengenakan pakaian yang berlengan pendek. Demikian pula ketika umat ingin bilang Muhammadun zul asa, Muhammadun dzu asa, Muhammad memiliki tongkat, maksudnya Muhammad mengenakan tongkat, dia bertongkat. Sifat dia adalah menunjukkan dia biasanya membawa tongkat. Nah, ini adalah kata zu yang biasa digunakan dalam bahasa Arab, biasanya untuk menunjukkan sesuatu yang melekat. Kalau seandainya hal itu disandarkan kepada orang. Tapi kalau pada kata benda, maka kata zu ini bisa mewakili kata indahu atau mewakili kata lahu. Sebagaimana umat bilang, al-masjidu lahu manaratun tawilah. Masjid itu mempunyai menara yang tinggi. Ini bisa menggantikan dengan kata zu. Al-masjidu zu manaratin tawilatin. Masjid itu memiliki menara yang tinggi. Jadi kalau kata zu yang disandarkan pada satu yang tidak berakal, dia bisa menunjukkan makna yang sama, ya, kepunyaan. Tapi kalau kepada seorang, maka kata zu ini biasanya lebih kepada sesuatu yang melekat pada orang tersebut. Baik, ini adalah tentang kata zu, ya, makna dari kata zu. Nah, umat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan, kata zu ini sudah 3 kali setidaknya penulis mengulangnya pada kita. Karena memang kalau kita lihat penggunaan kata zu ini sangat kompleks sekali dalam bahasa Arab. Makanya penulis menyampaikannya pada kita sampai 3 kali. Bahkan masih satu lagi, 4 kali pembahasan dalam kitab jilid 2 ini. Ini baru tahap 3. Tahap pertama, di pelajaran pertama, ya ummahat, kita belajar tentang zu itu. Baru kita mengenal zu itu digunakan buat muzakkar mufrad. Kalau buat muannas pakainya zatu. Makanya umat yang belum tahu ini silakan di murojaah di pelajaran 1. Zu untuk muzakkar mufrad. Muhammadun zu ilmin wa khuluqin. Kemudian kalau perempuan aminatu zatu pakainya. Zatu ilmin wa khuluqin. Kalau jamak pakainya tullabu, pakainya zau. At-tullabu zawu ilmin wa khuluqin. Kalau jamaknya muannas, at-talibatu zawatu ilmin wa khuluqin. Kemudian saya tambahkan musannanya, zawa untuk muzakkar, zawata untuk muannas. At-talibani zawa ilmin wa khuluqin. At-talibatani zawata ilmin wa khuluqin. Nah, bagi yang waktu itu belum pernah mendapatkan ini, maka bisa dilihat di pelajaran pertama. Atau mungkin ada rekamannya, bisa dilihat, ya, di pelajaran pertama pada jilid yang kedua. Kemudian di tahap kedua, di pelajaran 9 pada jilid yang kedua, penulis menyampaikan pada kita tentang kaidah zu lagi. Apa kaidah disampaikan oleh penulis pada pelajaran ke-9? Dalam pelajaran 9 yang bisa umat nanti murojaah ke sana, penulis menyampaikan pada kita tentang kondisi kata yang datang setelah zu. Tentang apa? Kondisi kata yang datang setelah zu. Jadi kata yang datang setelah zu itu sudah pasti majrur sebagai mudhof ilaih. Hanya saja apakah kata yang datang setelah zu pakai alif lam atau tidak? Nah, itu dibahas pada pelajaran ke-9. Bisa nanti umat murojaah kembali. Bagi yang belum pernah belajar atau yang sudah pernah tapi lupa, bisa dimurojaah ke sana. Dalam pelajaran 9 di latihannya, penulis menyampaikan pada kita bahwasannya kata yang datang setelah zu itu tidak selalu nakirah. Terkadang bisa ma'rifat. Tergantung dari kedudukan zu di dalam kalimat. Kalau seandainya zu di dalam kalimat kedudukannya sebagai khobar dan khobar itu nakirah, berarti kata yang datang setelah zu juga nakirah. Begitu. Misalnya tadi,
Muhammadun zu nazaratin saghirah. Muhammadun zu nazaratin saghirah. Muhammad berkacamata kecil, mempunyai kacamata kecil. Maksudnya dia berkacamata kecil. Nah, di sini zu dalam kalimat ini kedudukannya sebagai khobar. Karena kalau zu-nya dihapus, nggak jadi kalimat. Makanya kita katakan zu di sini khobar. Dan khobar itu nakirah. Makanya kata yang datang setelah zu juga nakirah. Demikian pula kalau misalnya zu-nya adalah sebagai khobar inna. Inna Muhammadan, misal sesungguhnya Muhammadan, sesungguhnya Muhammad memiliki kacamata kecil. Inna Muhammadan zu nazaratin saghirah. Sesungguhnya Muhammad berkacamata kecil, memiliki kacamata kecil, maksudnya berkacamata kecil. Sama di sini zu sebagai khobar inna, dan khobar inna itu juga sama nakirah. Sesuai yang sudah kita pelajari. Khobar, namanya khobar itu nakirah. Terus kapan setelah zu itu boleh ma'rifat? Atau memang harus ma'rifat? Kapan setelah zu harus ma'rifat? Setelah kata zu, dia harus ma'rifat kalau seandainya zu-nya berkedudukan sebagai na'at. Kalau zu sebagai na'at, kata yang disifati sebelumnya ma'rifat. Berarti zu-nya kan harus ma'rifat. Cuma zu nggak bisa diberikan alif lam karena dia mudhof. Mudhof nggak boleh berikan alif lam. Makanya alif lamnya dipindahkan kepada kata setelah zu. Sebagai contohnya, ro'a itu aku melihat. Yang ro'a itu deh, maaf. Saya ganti. At-talibu, pelajar. Zu yang mempunyai an-nazaratis saghirah, yang mempunyai kacamata kecil. Maksudnya yang berkacamata kecil itu saghirah, mustahidun, rajin orangnya. Mustahidun. Nah, dalam kalimat ini at-talibu zu nazarati saghirati mustahidun. Dalam kalimat ini zu berkedudukannya sebagai na'at. Kenapa sebagai na'at? Karena coba aja umat tutup zu an-nazara dihapus. Langsung umat bilang at-talibu mustahidun. Pelajar itu rajin. Berarti khobarnya itu ada pada kata mustahid yang menjadi penyempurnanya di mustahid. Bukan di zun nazarah. Berarti zu dalam kalimat ini kedudukannya sebagai na'at. Nah, karena zu kedudukannya sebagai na'at, berarti dia harus mengikuti kata yang disifati talib. Talibnya ada alif lam. Harusnya na'atnya yang dikasih alif lam. At-talibu al-zu begitu. Cuma karena zu ini sebagai mudhof nggak boleh pakai alif lam. Makanya alif lamnya pindah ke mudhof ilaih. Oleh karena itulah mudhof ilaih yang datang setelah kata zu ini terkadang ada alif lam atau tidak, tergantung kalau zu ini sebagai na'at dan sebelumnya juga dalam keadaan ma'rifat. Namun kalau seandainya zu sebagai na'at tapi dia mensifati yang tidak ma'rifat, artinya yang nakirah, ya berarti setelah zu juga nakirah. Misal nazala minas sayyarah, telah turun dari mobil. Siapa itu? Talibun zu nazaratin saghirah. Telah turun dari mobil siapa? Seorang pelajar yang berkacamata kecil. Di sini zu-nya juga sebagai na'at karena nazala fi'il, talibun fa'il, kan? Tidak ada mubtada khobar di sini. Sudah sempurna kalau nggak ada zu nazaratin saghirah. Coba aja dihapus zu nazaratin saghirahnya. Telah turun dari mobil seorang pelajar. Sudah sempurna. Berarti zu ini sebagai na'at. Karena zu sebagai na'at, maka kata yang datang setelah zu kita wajib mengikuti pada kata sebelumnya. Talibun tidak menggunakan alif lam dalam artian nakirah, berarti kata yang datang setelah zu juga nakirah. Nah, seperti ini ummahat pada pelajaran 9 dulu yang pernah kita pelajari di jilid 2. Jadi kalau ummahat ingin tahu kapan zu itu setelahnya nakirah dan kapan pakai alif lam, maka umat bisa memurojaah lagi kepada pelajaran ke-9 ya dari kitab Durusul Lugha ini. Ini tahap kedua yang kita pelajari tentang penggunaan kata zu yang disampaikan oleh penulis. Masuk pada tahap 3. Masih tahap 3 ya, belum tahap terakhir. Nanti ada lagi di pelajaran berikutnya. Kemudian di pelajaran ke-16 ini penulis kembali menyampaikan pada kita kaidah tentang zu. Kembali menyampaikan pada kita apa? Kaidah tentang zu.
tahap yang ketiga yang disampaikan oleh penulis dalam pelajaran ini adalah penulis yang menyampaikan pada kita bahwasannya kata zu ini bisa berubah menjadi the, begitu. Zu bisa berubah menjadi the. Kapan hal ini terjadi? Zu bisa berubah menjadi za kalau seandainya kata zu ini kedudukannya dalam keadaan mansub. Saya ulang lagi. Zu ini bisa berubah menjadi the kalau memang zu yang kita gunakan dalam kalimat ini posisinya dalam keadaan mansub. Kapan itu isim jadi mansub? Yang mungkin sebagai isim inna, tapi nggak mungkin nih kalau isim inna. Bisa aja mungkin, tapi jarang. Kan ditaruh di depan. Atau khobar kana. Zu-nya sebagai khobar kana. Khobar kana itu mansub. Atau zu-nya sebagai sifat naat yang mensifati kata sebelumnya yang juga mansub. Berarti nanti zu-nya juga kita wajib mansubkan. Nah, karena zu ini termasuk dari asmaul khamsah, makanya zu ini mansubnya pakai alif, bukan pakai fathah. Jadi tambahin alif za. Nanti kalau majrur jadi zi. Demikian pula dengan kata zatu. Jadi apa? Zata. Zawatu. Nanti mansubnya karena dia jamak muannats salim jadi zawati gitu ya. Zawa nanti jadi zawai. Nanti itu belum kalau yang itu. Kalau yang mansub dalam musanna nanti ada di tahap keempat insyaallah. Sampai di sini dulu. Zu, za. Nah, di sini penulis menyampaikan pada kita bahwasannya zu itu bisa jadi za kalau seandainya kedudukan dia memang dalam keadaan mansub. Sebagai contoh misal sebagai khobar kana ya. Kana tadinya asyayu, kana syayu tadinya kok kopi sih, jangan kopi lah. Kana dukanu tadinya toko itu mempunyai pintu yang besar. Sekarang direnov jadi kecil. Apa? Tadinya toko itu punya pintu kecil. Sekarang direnov jadi besar misal. Kana dukanu za babin sogirin. Contoh ya, babin sogirin. Nah, di sini kita gunakan kata za. Kenapa pakai za? Karena za ini kedudukannya sebagai khobar kana. Khobar kana mansub, makanya diganti pakai za. Setelahnya Ustaz nakirah kenapa? Karena kan khobar kana, berarti setelahnya nakirah. Contoh lain misalnya kita gunakan za kalau seandainya za ini memang kedudukannya sebagai naat mengikuti kata sebelumnya yang juga mansub. Misal nazala minas sayyarah, telah turun dari mobil misalnya. Telah turun. Ro'a itu saya lihat seorang, ro'a itu aku melihat siapa? Ar-rajula, seorang laki-laki. Za, pakainya za bukan zu, karena saya ingin jadikan dia sifat untuk rajul. Ro'a itu rajula za sya'rit tawili. Saya melihat lelaki yang berrambut panjang, yang memiliki rambut panjang, maksudnya yang berrambut panjang. Ra'aitu rajula dasya'ri tawili. Lihat, saya gunakan kata za karena za di sini kedudukannya sebagai naat mensifati kata rajul. Kok setelah za-nya pakai alif lam Ustaz? Ya kan za-nya naat, ngikutin rajul. Rajulnya pakai alif lam, harusnya alif lamnya ada di za. Cuma karena za sebagai mudhof enggak boleh pakai alif lam, makanya alif lamnya pindah ke mudhof ilaihnya. Baik, ini adalah pembahasan tahap ketiga yang disampaikan oleh penulis. Bahwasannya kita harus perhatikan zu itu tidak selalu zu itu adalah kalau dalam keadaan marfu. Kalau dalam keadaan mansub maka kita wajib ubah kata zu menjadi da. Dan ini bisa kita kiaskan pada yang lainnya. Zatu berarti kalau mansub jadi zata. Zawatu untuk yang jamak muannasnya zawatu, maka kalau dimansubkan jadi zawati. Karena mansubnya dari jamak muannats salim dengan kasrah. Ya, adapun untuk jamak muzakkarnya dan juga untuk musanna nanti ada pada tahap keempat yang akan disampaikan penulis pada pelajaran berikutnya. Baik, ini adalah pembahasan terkait dengan zu yang ada sebagian dari ummahat yang kirim pesan ke saya untuk diulang kembali pembahasan tersebut. Baik, ini adalah terkait dengan zu. Oleh karena itulah untuk lebih memahami tentang kaidah zu ini, langsung aja kita akan bahas dulu sama-sama di hari ini. PR yang umat kumpulkan ke saya, yang memang dari PR yang dikumpulkan ke saya ini
masih ada di antara ummahat yang jawabannya masih ada beberapa yang salah. Ya, masih ada yang beberapa yang salah. Walaupun ada sebagian Masya Allah jawabannya sempurna ya, bagus, tidak ada salahnya. Bahkan yang cuma salah satu itu Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bagi yang sudah bisa menjawab Dikumpulin dengan Ustaz. baik dikumpulkan. Kirain dibahas. Enggak. Enggak dikumpulkan saya. Dikumpulkan. Ya. Ya, alhamdulillah sebagian yang sudah mengumpulkan sudah terlihat ya, ada yang Masya Allah bisa menjawabnya dan ada yang qadarullah masih ada yang salah. Untuk yang bisa menjawabnya maka mudah-mudahan ini menjadi faidah lain ya buat yang sudah bisa. Bagi yang mungkin ada salahnya mudah-mudahan bisa jadi faidah buatnya kenapa saya salahnya di mana. Baik, langsung aja kita bahas ya PR ini. Berikan harokat kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan berikan kedudukannya. Idbit kula kalimatin minal jumalil atiyah bisyakal kamil, berikan harokat sempurna wal qurmauki akuli kalimah, sebutkan kedudukan setiap kata fil i'rab dalam i'rabnya sebagai apa dia kedudukannya. Summa tarjimha bil lughati al Indonesia, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, sebentar saya baca dulu pesan 2 masuk. Ustaz di das 9 tidak ada bahasa zu, adanya ada di das 7 ya berarti. Kok di das 7 sih? Das 9 apa 7? Kalau saya 9 deh. Ya, bisa dilihat nanti ya. Bukan 9 ya. 9 apa 7? Kalau saya di pelajaran 9. Di 7 Ustaz, Ana coba cari nggak ada di 9. Di 7 ya. Berarti di 7. Nah, Berarti ada di 7. Silakan ya, di 7. Ya, berarti yang terkait dengan zu yang setelahnya ada alif lam atau tidak ada di pada pelajaran 7. Itu adalah tahap kedua. Adapun tahap ketiganya ada di pelajaran 16 ini. Baik, selanjutnya kita bahas ini. Silakan raqam wahid. Baca, berikan kedudukan dan terjemah. Tafadholi ya Bu Ading, iqra'i lana raqam wahid. Halo Ustaz. Ya, silakan Bu Ading. Ustaz. Nah, rakam wahid. 6. ضرب الطفل قلمي ذا الألوان الكثيرة بالعصا وكاد ينكسر. Bagus. Dorobat tiflu itu yang di ummahat ada tifli. Ini benar salah ya, karena nggak boleh ada domir kemudian gabung sama alif lam. Betul atiflu ya. Dorobat tiflu qalami zal alwadil kasirati bil asa wa kada yankasiru. Sahih. Terjemahkan Bu Ading. Anak itu memukul pulpen saya yang mempunyai warna banyak dengan tongkat dan dia hampir patah. Betul sekali. Anak kecil itu memukul pulpen saya yang mempunyai warna-warna yang banyak dengan tongkat dan ia hampir saja mematahkannya. Dan dia hampir saja patah. Dan dia hampir saja patah. Yang kasir patah. Asan Ibu, silakan kedudukan. Doroba fi'il, atiflu fa'il, qalami maf'ulun bi. bagus. Za bersambung dengan dhamir maka mansubnya jadi sambungan benar, sahih. Maksudnya nggak kelihatan muqaddarah. Bagus sekali. Asan, dia naat. Jamil. Ya, makanya dia za ya, karena ini maf'ul bi ini asalnya fathah. Cuma tadi sampaikan Bu Ading karena bertemu dengan ya, makanya nggak kelihatan fathahnya. Bagus sekali. Za, kemudian alwani sebagai alwani mudhof ilaih. Kenapa pakai alif lam, Bu? Kan yang disifati nggak ada alif lamnya. Kan kepemilikan berarti sudah ma'rifat. Bagus, kepemilikan berarti dia ma'rifat. Ahsan, bagus. Kemudian al-kasirati na'at dari bagus. alwani. Bagus, na'at bil asa. Asa muta'alliq ya Ustaz. Muta'alliq, benar. Ya? Keterangan aja. Dia mukulnya dengan apa? Dengan tongkat. Sahih. Kada berarti fi'il ya, kita sebutkan. Kada fi'il. Kembali lagi ke pena ya Ustaz. Pena, benar sekali. Kada ini kembalinya bukan ke anak, tapi dia penanya. Sahih, ke penanya. Sahih. Pena kolam. Wa kada fi'il, kemudian isim kadanya huwa. Yang kasir artinya patah. Ya. Dia sebagai apa nih? Yang kasir. Khobar
Saya nggak jawab, cuman atof aja. Iya, khobar kada. Iya, khobar jumlah fi'liyah dari khobar kada. Sahih. Najum. Iya. Khobar kada, benar, khobar kada. Fi'il, isim kada dan khobar kada kita bilang sebagai atof jumlah. Sebagai apa? Atof jumlah. Ya, atof kalimat. Atof jumlah maksudnya apa? Atof dalam bentuk kalimat, bukan kata. Kalimat. Ya, seperti ini Ibu Ading, Masya Allah, barakallahu fiq, Hasan, mumtaz Ibu. Selanjutnya setelah Bu Ading, silakan rokam isnan Bu Ira dibaca. Rokam isnain, ro'aitu fisyari syaqata zatan nawafidhi kabiroti ma ajmalaha. Hasan. Ra'aitu fisyari'i asyaqqata. Betul. Asyaqqa ini saya kurang titiknya, bukan fa ini. Qa asyaqqah. Asyaqqata zata, sahih zata bukan zati. An-nawafidil kabirati ma ajmalaha. Terjemahkan dulu. Saya melihat di jalan apartemen yang berjendela besar, betapa bagusnya dia. Benar sekali. Saya melihat di jalan ada apartemen yang mempunyai jendela-jendela yang besar. Artinya apartemen yang berjendela-jendela yang besar. Ma ajmalaha. Betapa bagusnya ia. Sahih. Silakan. Ro'a itu fi'lun madi dan fa'il. ya, fisyari. Fi-nya harfu jar, Ya. syari'i isim majrur. Ya. Fi syari'i dia sebagai muta'alliq. Ya. Bagus. Syaqqata. Terus asyaqqah maf'ulun bih. Bagus. Data na'tun. Na'at dari syaqqah. Nawafidhi mudhof ilaih. Bagus. Al-kabirati na'tun. Ya. Ma'ajmalah nggak tahu Ustaz. Iya, nggak apa. Ma'ajmalaha. Ya, ini kalau ini kalimat baru ma'ajmalaha. Lebih bilang maknya Ta'jub. ya sebagai isim ta'jub. Ya, maknya ma ta'jubiyah. Tadi. Iya. Ajmala Tadi dia fi'il ya, sebagai Ustaz. fi'il madi, haknya sebagai maf'ulun bihi, dia maknya sebagai mubtada ini, mubtada. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk ma ini. Ini cara kita bilang menyebutkan kedudukan pada ma ajmalaha. Ma-nya itu isim dia. Ma yang menunjukkan pada ta'jubiyah, mubtada. Ajmala fi'il madi, kemudian domir pelakunya, fa'ilnya domir huwa kembali ke ma, hanya sebagai objeknya. Nah, fi'il, fa'il dan maf'ul bih adalah khobar jumlah fi'liyah sebagai khobar untuk mubtada. Ya, tidak usah, nggak apa-apa, langsung aja bilang fi'il ta'ajub begitu ya Bu ya, ta'ajub ya. Ya, bagus sekali ini jawabannya zata an-nawafidhi. Kita gunakan zata ikutin fathah ya, karena dia naat dari syaqqah. Lihat nawafidhinya dimajurkan karena mudhof ilaih. Kenapa pakai alif lam? Jawabannya karena dia sebagai sifat dari syaqqah. iya, karena syaqqahnya beralif lam ma'rifat, makanya sifatnya juga harus pakai alif lam. Asalnya alif lamnya tuh di za. Karena za sebagai mudhof, makanya pindah alif lamnya jadi di mudhof ilaihnya. Sahih Bu Ira, Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Cukup ya Bu Ira. Barakallah. Baik, rokam salasah. Silakan Bu Maharani. Kharaja min hurfatil mudiri mudarrisuna dawu qomatin tawilatin. Jamil. Kharaja min ghurfatil mudiri mudarrisuna zawu qamatin tawilah. Lihat ya, kalau zatu untuk syaqqah. Ini ada di pelajaran 1 ya dulu. Zawu untuk jamak mudarrisun. Terjemahkan Ibu. Telah keluar dari ruang kepala sekolah guru-guru yang memiliki badan yang tinggi. Bukan badan, koma itu perawakan. Perawakannya sama ya, perawakan. Ya, yang memiliki perawakan yang tinggi. Ya. Kharaja min ghurfatil mudir mudarrisuna zawu qamatin tawilah. Sahih Bu, silakan berikan kedudukan kharaja. Kharaja fi'il min hurfati jar majrur.
dan sebagai mudhof urfati mudirinya mudhof ilaih. Ya. Terus? Terus mudarisun fa'il, Iya. zawunya naat. Bagus. Terus komatin mudhof ilaih sama naat. Iya, Taulibat. bagus sekali. Ahsan. Dia naat dari kata mudarisun. Mudarisun tidak ada alif lam. Lihat setelah kata zau kita juga tidak memberikan alif lam padanya. Sahih Ibu, Masya Allah, barakallahu fik ya Bu Maharani. Cukup Ibu, kemudian raqam arba'ah. Silakan di bawahnya Bu Menik, tafadhali, arba'ah. Ustaz, Iya, silakan. Arba'ah. enggak, yang nomor 3 mau nanya dulu, Ustaz. Iya. Min ghurfatinya itu keterangan boleh nggak? Memang keterangan. Kedudukannya. Muta'alik. Oh, keterangan. Memang keterangan. Iya. Min ghurfatil mudir. Cuma tadi dipisah satu-satu dulu. Bagus tadi. Ghurfati majrur karena min. Al mudiri mudhof ilaih. Kemudian kita bilang min ghurfatil mudiri adalah muta'alik, keterangan. Gitu Bu. Ya. Ya. Silakan raqam arba'ah. Raqam arba'ah. Ra'aitu amamal fasli tolibati zawatil wajhil jamili. Ahsan, bagus sekali. Ra'aitu amamal fasli at-talibati zawati al-wajhil jamili. Nah, ini bagus sekali. Masya Allah. Terjemahkan. Aku melihat di depan kelas ada para siswi yang mempunyai wajah yang bagus atau indah. Ya, aku melihat di depan jalan para siswi yang memiliki wajah yang bagus, maksudnya yang berwajah indah. Fasli kelas nggak? Hah? Kelas ya? Fasli kan? Kelas ya. Aku melihat di depan kelas ada para pelajar wanita yang memiliki wajah yang indah, maksudnya yang berwajah cantik, yang berwajah cantik. Silakan Ibu berikan kedudukan ro'a itu. Ro'a itu sebagai fi'il fa'il. 6. Amamal fasli sebagai muta'alif. Bagus sekali. Kemudian at-tolibati sebagai maf'ulun bi. Bagus. Ahsan. Lihat umat, maf'ulun bihi dia maf'ulnya mansubah dengan kasrah, bukan dengan fathah, Bu. Kenapa? Karena amat jamak muannas salim tanda mansubnya dengan kasrah. bagus sekali. Terus zawati. Zawati sebagai naat. Nah, dia naat ya. Karena dia jamak muannas salim juga, makanya cuma dia jamak ya mulhaq ya, dia jamak yang diikutkan muannas salimnya. Dia di sini makanya dia ikut kasrah karena jamak muannas salim untuk tanda majurnya adalah dengan diberikan tanda kasrah. Terus al-wajhi. Al-wajhi sebagai mudhof ilaih. Bagus. Kemudian al-jamili sebagai naat untuk al-wajhi. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Menik. Masya Allah. Paling Ibu masih jilid 1 ya? Udah 2 udah bisanya. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Menik. Ahsan. Selanjutnya setelah Bu Menik, Bu Ovi. Ustadz mau nanya. Silakan. Ustadz mau nanya. Silakan Bu Maharani. Itu wajahi, kenapa jadi wajahi ya? Maksudnya itu kan tolibati gitu. Iya. Kenapa wajahi? Kan mudhof ilaih. Enggak, maksudnya kan dia perempuan gitu, jadi Mudhof wajahi. Mudhof ilaih tidak ada keharusan mengikuti kata sebelumnya dari jenisnya. Bebas kalau mudhof ilaih mah. Ini kan mudhof ilaih. Oh, bebas. Bebas. Oh iya iya. Ibu boleh nggak bilang gini? Babul madrasati. Beda jenis nih. Babnya muzakkar. Oh iya ya. Boleh nggak? Iya, jadi semuanya nurut. Iya iya iya. Mudhof ilaih nggak ada keharusan, bebas mudhof ilaih mah. Nggak punya syarat harus ngikutin jenis dari sebelumnya, Bu Maharani. Begitu ya? Oh iya iya iya. Ya. Paham Ibu ya? Ya. Jadi Ya, malah salah kalau Ibu nanti bilang at-talibati zawatil wajhati. Itu malah jadi kasar. Kenapa? Karena kata benda itu nggak bisa jadi muannas. Kalau udah muzakkar ya muzakkar selamanya. Kalau muannas ya muannas selamanya.
Yang bisa jadi muannas dan muzakkar itu adalah kalau dia isim fa'il, isim maf'ul, sigha mubalaghah, atau gampangnya untuk sementara yang bisa diubah itu adalah kata sifat dan profesi. Seperti kabirun jadi kabiratun, mudarrisun mudarrisatun, muhandisun muhandisah. Kalau kata benda, kalau maktabun ya udah maktabun namanya. Wajhun ya wajhun namanya. Kalau kita tambahin pakai ta jadi wajhatun, jadi beda, jadi arah artinya. Min kulli huwa wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat dalam surah Al-Baqarah. Wajha jadi artinya arah. Kalau wajhun artinya wajah, beda. Maktabun meja, ditambahin ta marbuta, maktabah jadi artinya perpustakaan. Begitu kan? Jadi untuk kata benda memang nggak bisa jadi muannas. Kalau udah muzakkar muzakkar. Kalau muannas ya udah muannas yang bisa jadi muzakkar. Makanya mudhof ilaih itu kan kebanyakan kata benda. Memang kata benda kan mudhof ilaih. Makanya mudhof ilaih itu enggak mesti harus mengikuti sebelumnya. Begitu Bu Maharani ya, semoga dipahami ya. Ya, Mungkin ya, ini Ustaz. Ustadz pertanyaannya Ustadz, karena Ana juga punya sedikit keraguan. Karena kan di sini kan merefernya kepada tolibat, itu kan tolibatnya kan banyak ya Ustadz. Jadi maksudnya saya melihat di depan para siswi yang wajah-wajahnya cantik, begitu bukan maksudnya Ustadz? Ini kan masing-masing kan wajahnya satu. Kalau tolibat nanti wajahnya banyak. Satu orang tuh wajahnya satu. Kalau ibu bilang zawatil wujuh, mereka semua punya wajah-wajah. Oh, gitu. Oh, jadi bukan karena merefer at-tolibat, terus jadi mensifatinya juga harus Jamak gitu. dengan jamak gitu karena Enggak. merekanya banyak gitu kan? Enggak Bukan. gitu ya Ustadz ya? Tidak seperti itu. Oh, iya. Tidak Yang- seperti. Jadi Paham cukup ya? yang mensifatnya dengan mufrad aja gitu ya Ustadz ya? Iya, dengan mufrad. Karena kan masing-masing orang punya satu wajah, bukan wajah yang banyak. Ibu ya, begitu. Ya, nah Ustadz. Iya, barakallahu fi Ibu. Ya ini terkait dengan mudhof ilaih ya. 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 Baik, selanjutnya rokom khomsah. Silakan nomor 5, setelahnya tadi kemudian di bawahnya Bu Ovi. Silakan. Ustaz, Nah, Rokam Hamzah As-sayyaratani Zawata Al-launil ahmari Jamilatani jiddan. as-sayyaratani zawata al-launil ahmari, betul, launil ahmari, jamilatani jiddan. Jamilatani jiddan. Nah, terjemahkan. Dua mobil yang berwarna merah itu memiliki dua mobil yang berwarna merah itu bagus sekali. Nah, begitu Ibu. Dua mobil yang berwarna merah itu bagus sekali. Yang memiliki warna merah itu bagus sekali. Maksudnya dua mobil yang berwarna merah itu bagus sekali. Baik Ibu. Silakan berikan kedudukan. Sayyaratan. As-sayyaratani Mubtada. Bagus. Zawata. Zawata itu maupun dari mubtada. Ya. Kemudian al-launi maupun ilaih dari zawata. Al-mari na'at al-launi. Ya. Kemudian jamilatani itu khabar. Iya, khobar dari kata sayyarah. Khabar dari kata asyara. Kemudian jiddannya itu kalau nggak salah itu ya Ustaz, maf'ul mutlak bukan? Jiddan. Ya, maf'ul mutlak, Jiddan. betul. Iya, sahih. Sebagai naib maf'ul mutlak. Hasan. Bagus Ibu. Barakallahu fiik. Mumtaz. Bagus. Ustaz, berarti aku nanya dulu. Yang nomor 4 tadi berarti taulibati zawati ya. Zawati ya. Anda salah, aku tulisnya zawata. Iya, itu salahnya di sana. Karena kan dia jamak muannas salim dia, sama memiliki jamak muannas. Iya, karena dia jamak. Iya, afan. Barakallahu fiik. Cukup Ibu. Ya. Baik, bagus sekali. Yang Muhammad lihat di sini zawata karena dia mensifati sayyaratan. Dia muannas, musanna, dua, dan dia muannas. Maka digunakan zawata. Kemudian setelahnya menggunakan alif lam karena sebagai di sini mubtada naat. Nah, zawata di sini sebagai naat. Karena dia sebagai naat berarti kata yang datang setelah zunya atau setelah zawata di sini mengikuti kata yang disifati. Makanya sama-sama diberikan alif lam.
Baik, selanjutnya barakallahu fik Bu Solihah. Raqam 6 Bu Solihah, silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu Solihah. Ya. Raqam 6. Raqam 6. Li ibnani dawa ilmin wa khuluqin wa uhibbuhuma katsiran. Bagus. Li ibnani zawa ilmin wa khuluqin wa uhibbuhuma katsiran. Masya Allah. Jamil. Silakan. Ini buktinya ya ibnan. Ini enggak dijadikan musanna zawa ilmain. Enggak. Ilminya satu aja. Satu. Tidak usah diikutkan dijamakkan atau dimusanakan. Baik, silakan Ibu. Langsung diterjemahkan. Li ibnani zawa ilmin wa khuluqin wa uhibbuhuma katsiran. Ya, sebentar Ustaz. Saya mencintai Salah. Li. Apa li? maaf ya. Langsung Saya langsung memiliki dua putra. langsung mencintai aja Ibu. Mempunyai dulu. Saya Saya mempunyai. memiliki dua putra Ya, yang berilmu dan berakhlak mulia. Masya Allah. Dan saya mencintai keduanya dengan sepenuh hati. Iya, dan saya sangat mencintai keduanya gitu. Ibu makasiron, maksudnya saya sangat mencintai mereka berdua. Bukan pakai jiddan ya, jiddan. Jiddan itu buat kata sifat, tawilun jiddan, kabirun jiddan. Kalau kata kerja kita gunakan kasiron. Bahastu anha kasiron wa ma wajadtuha. Uhibbuhu kasiron, syukron kasiron, afwan kasiron, bukan afwan jiddan. Salah kalau afwan jiddan, afwan kasiron. Baik, silakan Ibu berikan kedudukan sekarang. Li Khabar muqaddam. Ibnani mubtada muakhar. Masya Allah. Dawa Hmm, saat dari ibnani. bagus. Jadi mudhaf, ilmin mudhafun ilaih, wa khuluqin wa huruf ataf, khuluqin ma'tuf alaih. Bukan matuf alai, atof dia. Ataf iya. Ya, Ataf ya. Nah, umat arti ma'tuf alai itu, sebentar dulu. Arti ma'tuf alai itu adalah yang diatofkan. Kalau umat ingin bilang ma'tuf alai, yang ma'tuf alai itu ilmin, yang dimaktufkan ilmin. Jadi ma'tuf alai itu nggak disebutkan dalam kalimat karena ma'tuf alai itu siapa sih yang diatofkan gitu. Maka yang benar itu khuluqin atof, ngikutin gitu namanya atof. Oh, berarti wawu adalah huruf ataf, khuluqin ataf gitu Ustaz ya. Betul, iya. Ilminnya baru namanya ma'tuf alai. Cuma ma'tuf alai nggak disebutkan sebagaimana mudhof. Mudhof dalam kalimat nggak disebutkan kedudukannya. Begitu ya? Wa ya. Hah? Ya Ustaz. Ya, Wa huruf ataf, ya. uhibbu ataf, uhibbu mana Ustaz? Fi'il mudhari gitu. Iya, uhibbu fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mudhari ahabba, pelakunya ana. Fi'il fa'il. Huma, Uhibbu fi'il huma, fa'ilnya berupa ana, huma mudhafun ilaih. mau berbeda. Uhibbu kan maf'ulun bihi. Huma maf'ulun bi. Iya, kan kata kerja ini. Kan aku mencintai siapa? Mencintai mereka dua, berarti maf'ul bihi. Baru Ibu bilang fi'il, fa'il dan maf'ul bi adalah atof jumlah namanya. Atof jumlah. Ataf jumlah. Ya. Apa tuh atof jumlah? Atof kalimat. Jadi yang digabung itu kalimat. Yang digabung itu kalimat. Ya. Kalau khuluqin ini cuma atof aja karena cuma satu kata yang disambung ya. Paham Ibu ya bedanya? Ya. Ya. Kalau kasiran Kasiron dia sebagai naib maf'ul mutlak maksudnya gitu. maf'ul mutlak. Iya. Cuma belum dipelajari ya. Iya. Iya. Naat Nah. aja Ustaz. Apa Bu? Naat aja berarti. Bukan naat ya. Naat dari siapa? Sifat siapa? Enggak. Kasironnya Kasiron kasironnya sebelah. naat buat siapa? Jadi apa Ustaz kasiron? Tadi namanya naib maf'ul mutlak. Cuma belum belajar kan? Ya udah, makanya nanti aja itu. Iya, iya. Belum belajar, nanti aja. Makanya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Cuma kalau menyebutkan sekarang ya bilang aja naib maf'ul mutlak. Namanya naib maf'ul mutlak. Dia yang sebagai wakil dari maf'ul mutlak. Asalnya gini, uhibbuhuma hubban kasiron. Hubbannya dibuang jadi kasiron aja.
Ini ada pembahasannya nanti di jilid 3 kalau ini sih. Kalau yang tentang Sama maf'ul dengan mutlaq. taukid nggak, Ustaz? Kenapa? Bu Solihah? Sama dengan taukid nggak? Taukid seperti taukid gitu bukan? Seperti taukid, ya persis juga. Ya tapi taukid ada pembahasan lagi yang berbeda. Ya. Ya, kalau makna, ya maknanya bermakna taukid, betul Bu. Maknanya taukid, tapi untuk kedudukan bukan taukid, karena nanti taukid beda lagi kaidahnya. Begitu Bu Solihah. Ya, makanya nggak usah dibulkan, nggak apa-apa untuk saat ini nggak usah. Baik, Afwan Ustaz, silakan. Bu Ana Dia. Ana uridu rokam sabah boleh tidak Ustaz? Soalnya mau Masya din ke hammam. Baik, tafadhali ya Bu Widya. Iqra'i raqam sabah. Masya Allah. Soida ala sulami syabun zu komisin abiyado. Abiyado. Sahih, betul. Abiyado. Sahih, Masya Allah. Terjemahkan? So soidanya fiil Ya. ala sulami maaf keterangan tempat maaf mutalik ya Ustaz Mutalik. ya. Bagus, bagus. Syabun. Syabun fa'il Bagus. zu komisin mudhof ilai abiyado. Zunya dulu, zunya harus penting. Zu sebagai apa zu? Zunya. Zu kan punya kedudukan. Zunya sebagai apa? Karena yang menentukan nanti kata salah zu itu setelah kita tahu zu ini sebagai apa kedudukannya. Itu khobar Ustadz. Hah? Khobar? Bukan. Kan bukan mubtada khobar. Oh iya. Kan gak ada mubtadanya. Ini kan jumlah fi'liyah. Fi'il. Ini kan fi'il saida, syabun fa'il, ala sulami mutalik, zunya. Bukan khobar. Zunya sebagai apa ya? Saya juga nggak tahu. Kemarin nggak diisi Ustadz. Padahal, yang zunya itu. padahal pentingnya di sini. Penting itu di sini zunya. Zu ini sebagai naat sifat. Naatnya bukannya abiyado ya Ustadz? Iya, naat abiyado juga. Cuma abiyado naat buat siapa? Buat Komisin. Sahih, buat komis. Zunya naat buat syabun gitu Bu. Oh, dua naat berarti Ustadz ya? Iya, kan naat beda-beda, tergantung siapa yang disifati. Iya, Ya, zu. maksudnya dalam kalimat ini berarti ada dua naat begitu ya Ustadz Iya, ya? ada dua naat, benar. Silakan komisin sebagai Komisin mudhof ilai abiyadonya naat. iya, sahih. Barakallahu fiik. Terjemahkan dulu. Ya. Telah naik ke atas tangga pemuda yang berkemeja putih. Betul, naik ke atas tangga pemuda yang pemuda yang berkemeja putih. Hasanti ya Bu Ya. Widya, barakallahu fiik Ibu. Sahih. Afwan Ustadz, saya karena kemarin ada yang salah di zunya, saya ulang lagi. Soidanya fiil ala sulami mutalik, syabunnya fa'il, zunya naat, komisin mudhof ilai abiyada naat untuk komisin. Sahih ya Ustadz, alaisa kadzalik. Bala Bu Widya, Masya Allah, mumtaz. Al-ijabah mumtazah ya Bu Widya. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus Ibu. Bagus sekali, Masya Allah. Benar seperti Ustaz tadi. mau tanya. Nah ini karena zunya sebagai naat, makanya kata yang datang setelah zu dia mengikuti kata syabunnya. Syabunnya dia nakiroh, makanya setelah zu ikut nakiroh. Begitu ya. Silakan Bu Ira pertanyaannya. Tadi mau naik nomor 6, cuma karena Bu Widya mau buru-buru jadi nggak apa-apa biar Bu Widya dulu. Tadi yang nomor 6 itu Ustadz, hulukin kalau dibilang ma'tuf salah apa benar? Salah, bukan ma'tuf. Atof. Ma'tuf itu artinya yang diatofkan. Bukannya kalau itu tuh bukan ada ma'tuf, ada atof, ada ma'tuf ilaih gitu Ustadz ya? Ma'tuf adalah yang diatofkan. Ma'tuf alaih. Bukan, ini wawunya Ya, adalah huruf atof. Setelahnya atof. Ya. Elemennya dikenal dengan istilah ma'tuf atau dikenal juga dengan apa? Ma'tuf alaih. Oh, soalnya Ana kebetulan dapat dari tempat lain itu jadi kalau misalnya berkaitan dengan huruf alfab itu ada yang misalnya yang di depannya itu ma'tuf ilaih, misalnya Ali wa Badru gitu. Ali Nih wa contoh Badru aja deh, ilafas. elemen wa khulukin. Ibu bilang bagaimana? Khulukin sebagai apa? Hulukinnya ma'tuf. Terus Wawunya elemennya? huruf ataf, Elemennya ilminnya ma'tuf ilaih. ma'tuf alaih. Baik, yang tepat adalah Ma'tuf ilaih. wawunya kita bilang atof saja. Ya, Ataf. ataf. Atof, kemudian
ilminnya kita bilang sebagai ma'tuf, itu yang lebih tepat, atau boleh dibilang dengan ma'tuf alaih, ini sama. Maka di dalam kaidah itu, dalam kaidah bahasa Arab, ibu lihat lagi nanti dalam kaidah bahasa Arab, 4 yang mengikuti kata sebelumnya adalah kaidahnya apa aja? Na'at, kemudian apa? Atof, ya kan? Iya. Atof, kemudian apa lagi? Taukid, Taukid. satu lagi badal, ya kan? Badal. Iya. Enggak disebutkan na'at, ma'tuf, taukid, badal. Tapi ini bilang apa? Atof, betul kan? Iya. Berarti kata yang bukan ma'tuf, khata, bukan ma'tuf. Yang betul adalah atof. Tidak ada yang benar ma'tuf. Yang benar adalah Ira atof. izin. Apa Ustaz? Ira afan. Ya. Kalau misalnya maktuf min ilmin itu boleh nggak Ustaz? Saya sebutkan minnya ilmin, maksudnya maktuf dengan ilmin salah juga ya Ustaz? Salah. Maktuf min ilmin salah ya. Berarti atof aja, aja berarti ya. Lebih tepat atof saja. Lebih tepat katakan atof. Coba bisa lihat nanti dalam i'rabul Quran, Iya. semua meng'irab tuh atof langsung, tidak usah pakai ma'tuf. Karena ma'tuf nggak disebutkan, atof namanya. Ya. Karena ma'tuf itu artinya yang diatofkan. Yang diatofkan. Berarti kan kalau ilmin yang diatofkan kan hulukinnya adalah atofnya. Wawunya namanya hurufnya, huruf yang menyambung. Begitu istilahnya. Jadi atof itu ya dibilangnya ya. Iya, atof. Itu yang lebih saya pegang ya pilihannya. Iya, nah Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Baik, tadi kita membahas terkait dengan memberikan harokat. Nah, sekaligus saya sampaikan pada umat di sini. Yang saya berikan dalam kalimat ini sekaligus juga mengingatkan umat tentang penggunaan kata zu ya. Di sini za pakainya karena dia mensifati yang muzakkar. Zatu karena mensifati muannas. Zau karena mensifati jamak. Zawatu karena mensifati jamak muannas. Kemudian zawata karena mensifati musanna ya, musanna dan muannas. Zu lagi kembali zawa karena musanna muzakkar, kemudian kembali kata zu karena mensifati muzakkar. Nah, ini ingin menjelaskan kembali pada umat bahwasannya kata zu itu tergantung siapa yang dijelaskan. Kalau muzakkar pakai zu, kalau muannas pakai zatu, kalau jamak pakai zawatu, kalau musanna pakai zawa dan zawata dan seterusnya. Sebagaimana yang tadi kita baca sama-sama ya. Baik, langsung aja sekarang soal yang kedua, ummahat benarkan kalimat berikut ini. Penggunaan kata zu-nya salah, dibenarkan sekaligus dengan kata yang datang setelah zu-nya. Pakai alif lam atau tidak. Selanjutnya tadi terakhir Bu Widya, kemudian di bawahnya Bu Siti Sopiah. Silakan Bu Siti Sopiah. Wahid. Tafadhali ya Bu Widya, Bu Siti Sopiah. Bisa dinafikan mic-nya? Kalau tidak ya berarti nanti saya berikan yang lain. Ya Ustaz nih, udah. Bisa? Ya. Bisa. Ya, silakan Ibu. Ada Ustaz. Ya, silakan. Raqam wahid. Karena daftari dzul ghilafil jamili wa ba'da sanati ghila wa ba'da sanatin ghilafahu mumazziqon. Ulang lagi. Jawabannya kana. Belum dijawab Ustaz ininya. Belum jawab ya. Silakan jawabannya. Maaf, saya kira tadi udah dijawab, makanya saya bingung. Ulang lagi, silakan jawabannya. Jawabannya kana daftari dzul ghilafil jamili wa ba'da sanatin ghilafahu mumazziqon. Mumazzakun, bukan mumazzikun, mumazzak itu sobek katanya. Mumazzakun. Ulang lagi. Kana daftari, apa jawabannya tadi? Kana daftari dzul ghilafil jamili itu jawabannya. wa ba'da sanatin. Itu jawaban Ibu. Sama dong dengan soal. Itu jawaban Ibu atau baru baca soal ini? Jawabannya itu tadi sama. Kana daftari dzul ghilafil jamili. Ini jawaban atau membaca? Maaf dulu, baca soal atau jawaban? Saya. Gimana?
Yang benar gimana Ustaz? Saya nggak bisa. Nggak bisa. Baik, Bisa yang yang lain dulu ya. Di sini saya Coba. jawab. Ibu jawabnya begini ya. Kana daftari Zulgilafil Jamili. Baik, saya jawab Iya. dulu ya, biar ibu paham ya. Nah ibu, Iya, kalimatnya ini tuh dalam grammarnya salah. Salah di mana? Lihat ya. Kana daftari ini adalah sebagai isim kana. Isim kana itu marfu, daftari ya. Kana daftari, buku tulis saya dulu atau tadinya Zulgilafil Jamili, memiliki sampul yang bagus. Nah, zu di sini ibu, kana daftari Zulgilafil Jamili. Zu di sini adalah kedudukannya sebagai khobar kana, Bu. Ini kan isim kananya nih daftari ya. Isim kana. Nah, zunya berarti dalam kalimat ini sebagai khobar kana. Nah, khobar kana itu mansub, bukan marfu. Makanya di sini salah, bukan zu. Harusnya pakainya apa? Za yang benar. Benar. Kenapa kok pakai za, Ustaz, nggak pakai zu? Karena khobar kana mansub. Kalau zu ini dia marfu, tidak sesuai ya. Isim kananya daftari, kana daftari za. Nah, dia za ini sebagai khobar kana. Nah, namanya khobar kana itu nakirah. Berarti kata yang datang setelah za juga kita nakirahkan. Ini salah juga nih. Makanya yang benar kana daftari zagilafin zagilafin jamilin. Zagilafin jamilin. Iya, kana daftari zagilafin jamilin. Ini kita nakirahkan juga ya karena khobar kana. Wa ba'da sanatin gilafuhu mumazzakun. Wa ba'da sanatin ghilafuhu mumazzakun. Silakan terjemahkan. Dulu buku tulis saya bersampul bagus dan setelah 1 tahun sampul tersebut sobek. Betul sekali. Hasan. Kana daftari zu gilafin jamilin. Buku tulis saya dulunya sampulnya bagus. Wa ba'da sana, setelah setahun ghilafuhu mumazzak. Sampulnya sobek. Ya, benar gak, Bu? Sampulnya sobek. Tadi kok zu bukannya za jawabannya. Memang za. Kan diganti nih saya yang za. Jawaban. Kan khobar Ya, kana. Makanya salah ini kan. Diganti tuh. Jadi apa? Za gilafin jamilin. Begitu Bu Widya. Ya. Ya. Baik, kemudian al-gilafnya salah juga ya. Karena khobar kana itu nakiroh. Berarti kata setelah za juga nakiroh. Ini pakai alif lam. Salah. Salahnya 2. Salah di zu. Dan salah ada alif lamnya. Baik, cukup ya Bu Siti Salihah. Barakallahu fiik Ibu. Kemudian salahnya. Ustadz yang lanjutnya apa Ustadz itunya kedudukannya? Ini nggak diminta kedudukan kan ya? Kalau diberikan kedudukan. Enggak, cuma nanya aja. Iya, kau nanya aja. Ba'da sanatin dia sebagai ba'da zorof sanatin mudhof ilaihi muta'alliq ya. Ba'da zorof. Gilafuhu mubtada mumazzakun khobar. Mumazzakun khobar. Nah, mubtada khobar dan keterangan yang ini dikenal dengan atof jumlah, bukan ma'tuf jumlah. Nggak ada ma'tuf jumlah. Apa namanya apa? Atof jumlah. Coba Ibu cari di kitab kaidah, nggak ada namanya ma'tuf jumlah. Atof adanya. Bisa dirujuk pada kitab-kitab kaidah ya para ulama. Maka yang badasa. Kenapa Bu? Badasananya berarti nggak termasuk ya Ustadz ya? Apa? Badasananya berarti nggak termasuk atof badasananya. Hah? Ba'dasana Iya. nggak termasuk atof jumlah kan ya? Cuman yang mubtada khobar aja. Iya, mubtada khobar atof jumlah sahih. Boleh Ibu sampai yang ba'dasananya nggak termasuk ya? Terserah Ibu mau pakai ini juga nggak apa-apa. Kan keterangan nih. Oh, termasuk. Kan kalimat berarti kan seluruhnya. Khobar, mubtada, muta'alliq. Ini kan kalimat kan ya. Gitu. Berarti seluruhnya ini. Khobar, mubtada dan keterangannya adalah dikenal dengan atof jumlah namanya. Atof jumlah ya. Atau nggak usah pakai sama mubtada khobarnya juga tidak mengapa. Hal itu serah ya, boleh, nggak pengaruh masalah itu. Ya. Afwan Ustadz mau tanya, kalau atof jumlah kan atof dalam bentuk kalimat ya Ustadz ya, berarti harus lengkap gitu ya? Betul, harus lengkap, sahih. Maksudnya harus ada fi'il, fa'il, muta'alliq dan Benar, enggak. Kalau namanya fi'il atof jumlah itu berarti kan kalimat, menggabung kalimat dengan kalimat. Ya, kalimat dengan kalimat. Ini keterangan aja. Ya makanya sebetulnya yang disambung itu kalimatnya cuma ini aja, mubtada khobar.
menggabung pada mubtada khobar sebelumnya. Maka namanya atof jumlah, atof kalimat. Ada sebagian nulis semuanya sekalian, karena namanya kalimat itu kan seluruh kalimat rangkaiannya. Ya terserah lah pilih. Ini juga tergantung dari umat, pilih aja nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih khobar mubtadanya aja, atau kalau biar gampang ya sampai sana. Ini nggak pengaruh sih kalau ini masalah ini. Yang jelas kita tahu ini adalah namanya atof jumlah, atof yang menggabungkan kalimat. Oh, jadi maksudnya atof jumlah itu maksudnya dia menggabungkan dua kalimat. Saya pikir atof jumlah tuh harus lengkap fa'il, fi'il dan dia lain. menggabungkan dua kalimat. Jadi kalimat majemuk, Bu. Kalimat digabung dengan kalimat. Ya, sama dalam bahasa kita kan. Bahasa kita gitu. Kata dan itu bisa menggabungkan dua kalimat dan bisa menggabungkan satu kata aja kan. Muhammad dan Ali, berarti kan Ali ini kan penggabungan dua kata jadi satu kan. Pergi ke pasar. Ya, bisa juga dua kalimat digabung. Muhammad pergi ke pasar dan Ali pergi ke sekolah. Berarti digabung dua kalimat jadi satu. Paham Ibu ya? Ya, itu namanya ya, kalimat Ustaz. ya, Hasan. Barakallahu fiik. Cukup. Baik, kemudian raqam isnan. Tafadhali setelahnya Bu Tusti. Silakan Bu Tusti. Raqam isnan. Istaro itu komiso dalakumin komison dalakumin kosiri labani sogir. Bukan labani. Kalau labani nanti jadi susu saya. Laban kan? Labani susu saya. Ya, labani bukan libni. Labun. Libni. Libni. Iya, libni sogiri. Iya, karena dia kan sebelumnya kasroh ada linya. Cuma nggak kelihatan kasrohnya karena ada ya bersama dengan ya. Libni sogiri. Ya, ishtaro itu komison za sahih ini diganti ya menjadi za sahih. Zakum min qasirin, benar sekali alif lamnya dibuang karena dia mensifati komis. Zakum min qasirin libnis sagiri. Jamil Ibu, bagus sekali. Terjemahkan Bu. Saya telah membeli kemeja dengan lengan pendek yang memiliki lengan pendek dan kerah kecil. Bukan begitu, bukan. Libnis sagiri apa libnis sagiri? Untuk anak saya yang kecil. Libni. Oh, milik anak saya yang kecil. Aku membeli baju yang berlengan pendek untuk anakku yang kecil. Kecil. Ya, libnis sagiri. Begitu terjemah yang benar Ibu. Karena kedudukannya ishtara itu adalah fi'il fa'il. Komison sebagai apa di sini? Maf'ulun bihi. Za sebagai naat dia sifat buat komis. Kumin sebagai mudhofun ilaih. Qasirin ya sebagai naat buat kata kumin. Libni sagir sebagai keterangannya muta'alliq. Libni ibu bilang majrur, sagiri sebagai naatnya muta'alliq libni sagir. Fi'il fa'il begini maf'ul bih. Diterjemahkannya aku membeli kemeja yang karena dia naatnya yang berlengan pendek libni sagiri untuk anak saya yang kecil. Begitu Bu terjemahnya Bu Tusti. Iya, syukur Ustaz. Iya, afan. Barakallahu fiik Ibu. Selanjutnya setelah Bu Tusti, saya kembali lagi ke Bu Ading. Silakan raqam salah saya Bu Ading. Nah, Ustaz. Raqam 3. Ra'aitul fata dan nagharati saghirati amamal muhattati. Mahattati, bukan muhattati, mahattah. Mahattati. Asan, mahattati. Bagus, mahattati. Ra'aitul fata za, bagus sekali diganti za. Kemudian nazaranya diberikan alif lam sahih. Anda an-nazara as-saghirati amamal mahattati. Masya Allah. Terjemahkan Bu. Aku melihat seorang pemuda yang berkacamata kecil di depan stasiun. Benar, aku melihat pemuda yang berkacamata kecil di depan stasiun. Atau bisa ini di depan halte ya. Ini tergantung aja. Kalau mat naik kereta ya berarti stasiun.
Kalau mat naik bis ya berarti mahatta maksudnya apa? Halte. Halte bis. Iya, tergantung konteksnya aja. Silakan Ibu kedudukan. Ro'a itu Ro'a itu fi'il fa'il. bagus. Al-fata Al-fata itu maf'ulun bih. bagus. Za na'at dari al-fata. Lihat nih ya, karena dia na'at makanya dari za. Bagus. Maf'ulun bih. Nazarati. Bukan nazarati. Maf'ulun bih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Bagus sekali. Sagirati. Na'am. As-saghirati na'at dari an-nadharati. Bagus sekali. Amamal mahattah. Amamal mahattati muta'alliq Ustaz. Bagus sekali. Masya Allah nih Bu Ading. Barakallahu fik ya Bu Ading. Ahsan. Ibu yang masalahnya paling sedikit nih Bu Ading. Masya Allah. Bagus Bu. Mumtaz. Barakallahu fik. Ya. Kemudian raqam arba'ah. Nomor 4. Selanjutnya silakan. Di bawahnya Bu Ading. Bu Ira. Arba'ah. Fadhali. Raqam arba' Rakibas sayyaratal ghaliyata tujaru zulmalil kathiri. Tajiru, bukan tujaru ya Bu ya. Tajiru. Oh iya, tajiru. Iya, kalau tujar kan ja-nya panjang. Tujaru. Ini tajiru. Ulang lagi. Rakibas sayyarata. Ya. Rakibas sayyaratal ghaliyata tajiru zul malil kathiri. Hasan. Zul diganti ya. Zul karena dia naat ya. Zul mali jamil. Zul mali al kasiri. Masya Allah. Terjemahkan. Pedagang itu naik mobil yang mahal. Tunggu. Telah naik mobil yang mahal. Ya betul. Telah naik mobil yang mahal. Setelah naik mobil yang mahal, pedagang yang memiliki harta yang banyak. Iya, itu dia. Setelah naik mobil yang mahal, pedagang yang mempunyai harta yang banyak itu. Atau Ibu boleh bilang, pedagang yang memiliki harta yang banyak itu telah menaiki mobil yang mahal. Sahih. Kedudukan kalau gitu, Bu. Silakan Rakibah. Rakibah fi'lun madin, terus as-sayyar Rakibah fi'lun madin, as-sayyarata itu maf'ulun bih. Al-ghaliyata itu naat dari as-sayyarata. Kemudian at-tajiru itu fa'il. Terus zunya adalah naat. Bagus. Dari tajiru. Nah. Kemudian al-mali itu mudhaf ilaih. Bagus. Al-katsiri itu naat. Bagus. Al-katsir adalah naat untuk kata al-mal. Barakallahu fik ya Bu Ira. Cukup Bu Hasan. Dia tumahat karena zu ini sebagai naat, makanya dia mengikuti ya. Pakainya doma, pakai wawu, kemudian setelahnya pakai alif lam karena yang disifati juga ma'rifat. Masya Allah Hasan. Barakallahu fik. Selanjutnya raqam khamsah di bawahnya Bu Ira. Coba saya ingin minta ini bawahnya deh, yang paling bawah di sini Bu Opi. Silakan Bu, raqam khamsah. Karena Ibu jawabannya ada yang beberapa keliru Ibu ya. Silakan, raqam khamsah, silakan. Nah, Ustaz. Silakan. Raqam khamsah. Zaratul labu mudirul ma'hadi. Zaratul labu mudiri. Zaratul labu mudirul ma'hadi. Bagus. Mudirul ma'hadi. Hasan. Ya, mudirul ma'hadi zal ilmi wal khuluqi fi baitihi. Itu dia. Zal ilmi wal khuluqi. Betul sekali. Wal khuluqi fi baitihi. Sahih Bu. Coba kedudukan dulu deh. Zaro sebagai mudirul ma'hadi sebagai mudiro sebagai maf'ulun bih. Bagus. Ma'hadi sebagai naat, ma'hadinya sebagai naat. Ma'hadi. Ma'hadi mudhof. Ma'hadinya mudhof ilaih min mudir. Iya. Za-nya naat min. Buat siapa? Naat buat siapa? Mudiro. Buat mudiro. Sahih sekali. Buat mudiro. Mudironya mansub.
Za-nya mansub. Mansub. Al-ilmi Za sebagai Al-ilmi sebagai mudhof ilaih. sebagai mudhof ilaih. Kok mudhof ilaihnya pakai alif lam? Kan mudirnya nggak pakai alif lam. Karena kedudukan sebagai apa namanya mudir al-mahadi kan mudhof ilaih sudah ma'rifat. Bagus. Karena didopakan pada isim ma'rifat, makanya dia ma'rifat. Bagus kan. Wal khuluqi, khuluqi sebagai atof. Bagus sekali. Atof dari siapa? Dari ilmi. Dari ilmi. Ya, dari ilmi. Ilmi. Wal khuluqi kasrah dari kata ilmi. Bagus sekali. Bagus. Ini namanya atof kata, ya, atof kata. Menggabungkan dua kata. Atof kalimat ya berarti Ustaz ya. Iya, atof kalimat. Sahih. Kemudian fi baitihi. Fi baitihi itu muta'alik juga ya Ustaz. Muta'alik dia. Betul, keterangan aja. Hasan, bagus sekali. Ya. Terjemahkan. Artinya para pelajar itu mengunjungi kepala sekolah yang memiliki ilmu dan akhlak di rumahnya. Bagus sekali. Para pelajar itu mengunjungi ya kepala ma'had, kepala sekolah ma'had, kepala sekolah yang memiliki ilmu dan akhlak di rumahnya. Akhlak di rumahnya. Sahih Ibu, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Ofi. Hasan. Baik, setelahnya di bawahnya silakan Bu Maharani iqra'i raqam 6 terakhir. Asyaikhul ladzi nazala minasyayyarati minas sayyarati. Mana sifat sopirnya? Minas sayyarati. Belum dapat sopirnya. Masih salah Ibu, sa-nya. Minas. Di mana ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi bawah, ya gigi bagian bawah dalam. Si minas saya. Ya, dan nanti Ibu belajar aja sama guru tahsinnya ya. Ini masih kurang Ibu sinnya. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh juga. Lagi ujungnya lagi sariawan Ustaz. Oh gitu. Maaf kalau gitu ya. Silakan. Ya, silakan Ibu. Maaf. Silakan. Minas saya roti. Ini kan dunya ke saikh lagi kan ya Ustaz? Iya, benar sekali. Ke syekhnya. Sahih. Berarti salah, pakai alif lam kan? Bukan ke syekhnya, salah Ibu. Makanya kedudukannya salah, bukan itu. Dia buat ke syekhnya tapi kedudukannya bukan naat. Bukan naat. Coba Ibu lihat deh kalimatnya. Bukan naat. Naat jauh banget, masa naatnya dipisahkan sama yang jauh? Bukan naat dia. Udah kedudukannya sebagai, coba tentuin dulu deh. Syekh. Bagi apa syekh? Syekh mubtada. Ya. Alladzi. Benar, mubtada. Syekh alladzi. Alladzi isim isyarah. Bukan isim mausul Ibu, isim mausul. Isim mausul. Isim isyarah mah yang hadza hadhihi. Ini isim mausul. Nah, isim mausul itu harus ada silah mausul. Harus ada apa? Silah mausul. Nah, isim mausul itu di sini kedudukannya sebagai naat ya. Karena dia menjelaskan tentang syekh kan. Isim mausulnya naat. Nah, setelah alladzi wajib ada silah mausul. Silah mausul itu bisa berupa syibhul jumlah, misal alladzi amamal fasli. Atau silah mausul itu bisa berupa jumlah fi'liyah seperti ini. Alladzi nazala minas sayyarah, ini jumlah fi'liyah. Atau jumlah fi'liyah asy-syaikhul ladzi ibnuhu maridun, itu silah mausul. Nah, di sini nazala minas sayyarah, nazala turun kan fi'il. Ibu ya, begitu ya. Fa'ilnya pelakunya syekh, dua dhamir huwa, minas sayyarah muta'alliq. Nah, ini nih fi'il, fa'il dan muta'alliq adalah silah mausul. Apa namanya ini Bu? Silah mausul. Silah mausul. Ya, namanya keterangan aja. Coba kalau Ibu hapus dari kata zu, ini hapus semua. Kira-kira jadi kalimat gak? Asy-syaikhul ladzi nazala minas sayyarati titik. Kalimat bukan? Bukan. Bukan. Berarti belum ada khobar kan? Oh, ini khobar. Nah, itu dia. Zu dalam kalimat ini khobar. Zu-nya jadi nggak pakai alif lam. Nah, berarti nggak pakai alif lam. Kenapa nggak pakai alif lam? Karena zu-nya khobar. Dan khobar itu nakirah. Jadi hati-hati ini. Benar menjelaskan tentang syekh, tapi menjelaskannya bukan sifat, menjelaskannya dalam bentuk khobar. Paham Bu bedanya? Iya. Iya. Baik.
Karena dia khobar, makanya bukan sa'ri, harusnya apa? Sya'rin. Dinakirahkan. Karena kan khobar itu apa? Nakirah. Iya, sya'rin. Bagus. Aswatnya pakai alif lam enggak? Ini sya'ril. Mbak, zu sya'ri ini pakai alif lam enggak? Sya'rinya. Yang benar pakai alif lam enggak? Enggak. Enggak ya, karena khobar. Berarti kan zu sya'rin. Terus aswatnya pakai alif lam enggak? Enggak, kan dia sifat buat sya'rin. Sifatnya ngikutin. Ibu ya. Jadi berarti aswa bisa tanwin, nggak bisa ke kasroh ya. Iya, aswada. Iya, aswada, sahih. Dzu sya'rin aswada wa alifnya pakai alif lam enggak? Waliyatin. Waliyatin. Baidoa. Masya Allah, bagus. Seperti itu. Asy-syaikhul ladzi nazala minas sayyarati dzu sya'rin aswada wa lihyatin baidoa. Lihat di sini ya. Zu-nya khobar ya, sebagai khobar. Bukan naat. Kalau naat iya benar harus pakai alif karena syai'nya pakai alif lam. Tapi karena zu-nya sebagai khobar, makanya setelahnya nakirah. Begitu ya Bu ya, mahar ini ya. Iya. Silakan terjemahkan. Ya, salah. Iya, memang salah. Ya, silakan. Syekh yang memiliki rambut putih dan turun. Bukan begitu. Syekh yang turun Syekh yang turun dari mobil itu memiliki rambut putih dan jenggot rambut hitam dan jenggot yang putih. Bagus sekali. Syekh yang turun dari mobil itu memiliki rambut hitam dan jenggot putih. Kalau seandainya ibu menggunakan alif lam seperti ini, dusya'ril aswadi, kayak gini pakai alif lam juga, walihyatil baydai, maka nanti ibu bilang zu-nya di sini adalah sebagai naat buat kata syekh. Naat setelahnya mudhof ilaih, berarti kalau naat khobarnya belum ada, sehingga ibu harus terjemahkan begini. Syekh yang berambut hitam dan berjenggot putih itu apa? Syekh yang berambut panjang dan berjenggot putih yang turun dari mobil itu belum selesai ya. Belum selesai. Jadinya karena ya. Iya, karena ibu jadikan dia naat. Kalau naat berarti tadi tuh seperti terjemah Bu Maharani yang di awal tadi yang ibu ganti tiba-tiba ya. Syekh yang berambut hitam dan berjenggot putih. Oh iya. Kan gitu kan? Kalau naat kan gitu kan? Iya. Iya, syekh yang berambut hitam dan berjenggot putih yang turun dari mobil itu panjang tapi nggak jadi kalimat. Kenapa nggak jadi kalimat? Karena nggak ada. Karena nggak ada? Belum ada? Belum ada khobarnya. Khobar, ya. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Kalau belum ada khobar, sepanjang apapun kalimatnya nggak akan jadi kalimat. Ya. Bagian saya dapat kiriman dari ikhwan ya, dari pelajar ikhwan. Ya, dapat kiriman khobar dan mubtada itu memang harus selalu berdampingan ya, sebagaimana seorang laki-laki dan perempuan begitu ya. Dia harus ya berdampingan ya begitu. Artinya harus ada ya, ada. Nggak tahu, saya lupa waktu itu ada sempat kiriman yang mungkin pernah juga Umar dapat kiriman seperti itu ya, dari orang-orang yang belajar bahasa Arab. Baik, begitu ya Bu Maharani, barakallahu fiik. Masya Allah Ibu, Hasan, cukup. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tafadhali ya Ummahat. Kalau tidak ada ya kita akan selesaikan pelajaran hari ini. Kita lanjut ke pembahasan tentang ma al-mausulah. Tidak ada ya? Baik, adapun terkait dengan membuat kalimat, saya sudah koreksi masing-masing, sudah saya berikan kunci jawabannya. Yang salah kenapa? Maka ini karena jawabannya beda-beda, maka cukup ya tidak saya bahas untuk yang ketiga. Baik, ini terkait dengan penggunaan kata zu ya Ummahat pada tahap ketiga. Ini baru sampai tahap 3 Ummahat. Nanti insya Allah disampaikan lagi zu di pelajaran 20 kalau tidak salah ya, pelajaran 20. Nanti ada disampaikan lagi oleh penulis tentang zu bi'idznillah ta'ala. Sampai tahap 5 zu itu. Karena kompleks banget. Semua zu aja kompleks sekali. Baik Ummahat, ini terkait dengan penggunaan kata zu. Setelah kita membahas tentang zu, Ustaz, ya silakan. Ustaz, mau ini
Kemarin saya coba lihat yang di satu itu cuman ngebahas zu yang mufrad aja sama jamak yang di satu. Terus yang musananya kayaknya anak cari nggak ada tuh yang Memang nggak ada, musanna. tapi di tulisan yang saya tulis yang bagikan ke ummahat yang belajar sama saya itu ada. Ya, kan saya Oh gitu. saya sempat Di tulis. rekaman ya Ustadz ya? Hah? Di rekaman ada. Ya. Di rekaman Di rekaman maksudnya YouTube, di rekaman kemarin apa di rekaman yang dulu ada di pelajaran 1 saya jelaskan, dan di tulisan ada. Saya kan sempat nulis, Bu. Saya nulis juga kaidah-kaidah yang saya tulis. Ini baru sampai pelajaran hari ini, sampai pelajaran 6 yang saya tulis, baru sampai 6. Untuk jilid 2. Kalau jilid 1 lengkap sudah pelajaran sampai 23. Tanya umat yang belajar sama saya, ya kan dapat ya ringkasan ya dari saya ya. Ringkasan kaidah ya. Bu Menik yang belajar. Kan Ibu dapat ya? Sampai pelajaran Yang jilid 23. 1, Ustaz. Ya jilid 1. Lengkap kan? Udah dapat? Ya. Sudah. Ya, jilid 2 saya baru nulis sampai pelajaran 6. Nah, yang sampai pelajaran 2 kemarin sempat saya berikan yang 1. Ada di catatannya. Ibu kalau minta iya. japri aja ke saya, nanti saya kirim tulisannya. Iya, nah Ustadz. Ya, saya jelaskan, saya singgung. Adapun untuk perinciannya tentang musanna nanti ada di tahap 5 saya sampaikan tadi. Tahap 5, bukan tahap 5, tahap 5 ya. Tahap 5 dari pembahasan tentang zu yang akan disampaikan lagi oleh penulis tentang musanna. Khusus tentang musanna. Begitu, Bu. Iya. Oh iya. Berarti kalau yang tadi Ana tanyakan yang misalnya tadi kan ini kita pakai za, berarti kan dia untuk posisinya untuk mansub ya Ustadz. Berarti nanti ada za yang untuk musanna. Apa? Iya. Musanna yang masuk ada, itu di tahap nanti, di tahap 4. Nah, kalau belajar masuk musanna di pelajaran 20. Iya. Nah, Ya. Ustadz. Begitu ya. Ya. Ya, barakallahu fi. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita karena waktunya sudah mau asar ya, kita ambil satu pembahasan aja di halaman 13, silakan dibuka. Di pelajaran 13 latihan 13 pelajaran 16 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di latihan 13 dari pelajaran yang ke-16 ini penulis yang menyampaikan pada kita faidah tentang penggunaan ma al-mausulah. Ma yang kedudukannya sebagai isim mausul. Ma yang kedudukannya sebagai isim mausul. Jadi ma itu ya ummahat rahmat Allah Subhanahu wa taala ada setidaknya di dalam bahasa Arab ma itu ada sampai 11 bentuk atau 11 macam. 11 macam dalam bahasa Arab. Kita sempat baru belajar 3 bentuk ma. Baru belajar 3 bentuk ma. Yang pertama adalah ma istifhamiyah yang artinya adalah apa? Ma haza, ma zalika. Ya. Kemudian yang kedua adalah ma at-ta'jubiyah. Yang ma ajmala hada, betapa indahnya ini, itu ma ta'jubiyah, memberikan makna takjub. Kemudian yang ketiga ma nafi. Ma penafian yang artinya tidak. Ma indi qalam, ma akaltu ta'aman hadzal yaum, ma syaribtul qahwa. Ma namanya ma nafi. Ada 11. Dan sekarang kita belajar yang keempat, ma jenis makna yang keempat. Nanti sisanya berarti masih 7 lagi akan disampaikan pada pelajaran berikutnya. Ma yang keempat, jadi kalau kita dapatkan ma dalam Al-Quran atau dalam hadis, tidak selalu ma itu berarti kata tanya, atau bukan berarti ada tidak. Macam-macam, ada 11 macam. Nah, kita baru belajar sampai saat ini ditambahkan oleh penulis 4 macam ma. Tadi sudah ya, ma pertanyaan istifham namanya, ma penafian namanya ma nafi, tidak, ma ta'jubiyah artinya betapa indahnya dan sebagainya. Nah, sekarang penulis akan menyampaikan pada kita jenis ma yang keempat, yaitu adalah ma al-mausulah. Yaitu ma yang fungsinya adalah sebagai isim mausul. Berarti kata yang datang setelah ma sebagai silah mausul, sama dengan alladhi. Sama dengan alladhi. Nah, ma mausulah yang ada pada kalimat ya, bahasa Arab yang kan isim mausul, ma al-mausul. Bu Solihah bisa di itu kan? Apa namanya? Ini coretan-coretannya, Bu. Baik. Ma al-mausulah ini tadi sampaikan lupa saya. Setelahnya adalah isim ma isim mausul, setelahnya adalah silah mausul. Ma yang dalam posisi sebagai isim mausul ini mewajibkan kita mendatangkan silah mausulnya, dan ma ini bermakna asyai'ul ladzi.
Langsung aja pakai contoh, saya jadi lupa menjelaskannya. Langsung aja pakai contoh. Mada ta'kulu ya Ali. Lihat di sini. Maza ta'kulu ya Ali. Maza di sini apa yang? Mada ta'kulu ya Ali. Apa yang kamu makan wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, akulu ma ta'kulu. Aku makan ma. Nama di sini adalah sebagai isim mausul yang bermakna asyai'ul lazi. Jadi ma itu pengganti dari mana asyai'al lazi. Akulu asyai'al ladzi ta'kulu, begitu. Cuma dibuang, diganti jadi ma langsung. Akulu ma ta'kulu. Kita bilang gini i'rabnya. Akulu fi'il fa'il. Fi'il fa'il, fi'ilnya akala, fa'ilnya ana. Maknya sebagai maf'ulun bihi, ya, dia sebagai objek. Bentuknya sebagai silah, sebagai isim mausul. Isim mausulnya kedudukannya maf'ul bihi. Setelah ma ta'kulu fi'il fa'il, umat bilang sebagai silah mausul, gitu. Kenapa dibilang silah mausul? Karena ma ini kan isim mausul. Berarti setelah ma namanya silah mausul. Dan ma ini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Isim mausulnya maf'ulun bihi. Karena isim mausul itu bisa sebagai khobar, bisa sebagai na'at, dan bisa sebagai maf'ul bihi. Contoh di sini adalah ma yang sebagai maf'ulun bihi. Nah, di sini ummahat terjemahkannya, maza ta'kulu ya Ali? Apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. So sweet banget ya. Aku makan apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan wahai Ali? Aku makan apa yang kamu makan. Nah, di sini bukan pertanyaan. Aku makan apa yang kamu makan. Bukan ma pertanyaan, bukan. Dan bukan juga tajubiyah. Aku makan betapa makannya kamu. Bukan juga. Dan ma ini juga bukan penafian. Aku makan, kamu tidak makan. Bukan. Tapi ma ini adalah ma mausulah yang berarti asyai'al ladzi. Kata penulis gitu. Asyai'al ladzi. Jadi kalau ma dapatkan ada ma mausulah, maka langsung terjemahkan gini. Aku makan apa yang, gitu. Ada kata apa yang. Apa yang? Iya, aku makan apa yang. Maksudnya apa saja yang kamu makan. Kamu makan itu ya saya makan juga. Kamu makan itu saya juga makan itu. Itu maksud dari kata ma, ya umah aja ma. Makanya ini faedah yang penting. Kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Umahat, kalau ma itu ma pertanyaan, ma istifhamiyah. Kalau seandainya dia bersambung dengan huruf jar, bagaimana kita pelajari? Ini saya ingat ini, kalau ini pelajaran 9. Bagaimana dalam pelajaran 9 kita pelajari? Kalau huruf ma-nya ma pertanyaan bersambung dengan huruf jar, itu alifnya hilang. Alifnya hilang. Misalnya, bima katabta al-wajib. Ini ma-nya pertanyaan. Dengan apa kamu menulis pulpen? Dengan apa kamu menulis PR? Maaf, dengan apa kamu menulis PR? Katabtul wajiba bil qalamil aswad. Aku nulis dengan pulpen hitam. Bima, ini pertanyaan maknya. Tapi kalau umat panjangkan bima, berarti ma-nya ini adalah ma mausulah. Ya artinya apa yang? Dengan apa yang? Katabtal wajiba, kamu tulis PR. Jadi nggak nyambung ya. Makanya penting sekali ini, ketika umat lihat nanti dalam Al-Quran, amma yatasa'alun. Ini mimnya pendek. Kalau umat panjangkan, amma nanti jadi ma mausulah, beda artinya. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, gitu ya. Tapi kalau umat panjangkan, maknya amma yatasa'alun. Tentang apa-apa yang mereka saling tanyakan. Jadi bukan pertanyaan. Tentang apa-apa yang mereka saling tanyakan. Begitu. Bima kuntum ta'malun, dengan apa saja yang dulu kalian lakukan. Bima kuntum ta'malun, ada kananya dulu. Dengan apa saja, makanya maknya dipanjangin. Kenapa? Karena ma ini ma mausulah. Nah, ini saya tekankan pada ummahat. Jadi ma mausulah dan ma istifhamiyah itu maknanya berbeda ya. Makanya kita perlu ketahui ma ini ma apa ya. Nah, sekarang kita akan belajar contoh-contoh dari penggunaan ma mausulah yang disampaikan oleh penulis. Langsung aja kita lihat contoh berikutnya. Raqam wahid, tafadholi iqra'i, nomor 1, silakan dibaca. Setelahnya Bu Solihah, silakan Bu Solihah. Maaf tadi anak
Iqra ya kamu. Mada tashrabu ya Aba? Ashrabu ma tashrabu. Jamil. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Terjemahkan. Gimana terjemahnya? Sebentar. Aduh, jalan-jalan. Apa yang kamu minum, wahai Abu Bakar? Ya. Saya minum apa yang kamu minum. Lihat, saya minum apa yang kamu minum. Ma ini namanya ma apa, Bu? Ma mausulah. Namanya ma mausulah. Bagaimana i'rabnya? Coba asyrabu ma tashrabu. Asyrabu fi'il fa'il. Ma-nya sebagai apa? Aduh, itu lagu. Ya maaf, jangan kamu deh. Ini anaknya lagi ngesilin. Gimana Ustadz? Ya, ma-nya sebagai apa? Ma-nya? Ma yang depannya. Ya, asyrabu ma Ma tashrabu. istiqah. Kedudukannya sebagai apa? Asyrabu ma tashrabu. Oh, ma sebagai penyambung. Maf'ulun bihi. Dia maf'ulun bihi objek. Kan asyrabu fi'il fa'il objek. Oh, maf'ulun bihi. Ya, Ya, tashrabu maf'ulun bihi. sebagai apa? Tashrabu fi'il fa'ilnya? Tadi saya bilang sebagai apa? Silah. Asyrabu. Silah. Silah dari Ya, silah mausul. Dari ma. Iya, dari ma. Saya sampaikan tadi, kalau kita gunakan ma mausulah, maka kita wajib mendatangkan silah mausul. Nah, tashrabu di sini adalah silah mausul untuk kata ma. Adapun ma-nya tergantung kedudukannya dalam kalimatnya. Ini sebagai maf'ul bih. Hasan, cukup Ibu. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah belajar sama anak ya, Bu ya. Ya. Iya, Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik Ibu. Ya. Silakan Rokam Isnan, Bu Siti Sofia, silakan dibaca. Bu Widya aja kalau gitu silakan Bu. Ada, silakan Bu Siti Sofia. Rokam Isnan. Yaudah Bu Siti, Bu itu dulu, Bu Widya dulu Ustaz. Oh gitu, Bu Widya dulu. Silakan Bu Widya. Rokam Isnan. Rakam Isnan, afhamu ma taqulu. Hasan, afhamu ma taqul. Apa artinya? Saya memahami apa yang kamu katakan. Betul, saya paham apa yang kamu katakan. Ini ma-nya namanya ma apa, Bu? Ma al-mausulah. Ma al-mausulah. Bagus sekali. Kedudukannya coba afhamu fi'il fa'il, kemudian ma-nya sebagai ma-nya sebagai maf'ul bih. Bagus. Taqulu sebagai apa? Taqulu Taqulu saya memahami apa-apa yang kamu katakan. Fi'il fa'il ya Ustadz. Fi'il fa'il sebagai apa? Fi'il fa'ilnya? Khobar. Bukan khobar. Karena mubtada. Namanya sebagai silah silah mausul, afwan. Nah, kan saya bilang kalau silah ma harus ada silah mausul. Kan isim mausul, mausul harus ada silah mausul. Baik, cukup Ibu. Oh iya, afwan Ustaz. Ya, baik, cukup ya. Silakan Bu Siti Sofia. Rokam salasa. Silakan dibaca. Sa'astari ma turidu. Sa'ashtari ma turid. Sa'ashtari ma turid. Terjemahkan. Saya akan membeli apa yang kamu inginkan. Betul, aku akan membeli apa yang kamu inginkan. Betul. Aku akan membeli apa yang kamu inginkan. Ya, coba. Sa'ash tadi kan fi'il fa'il ya. Ma-nya sebagai apa kedudukannya? Ma-nya? Isim mausul. Iya, isim mausul sebagai apa kedudukannya? Maf'ulun bihi. Bagus. Turidu? Mausulah. Turidu isim mausul. Bukan. Silah mausul namanya. Silah mausul. Ya. Silah mausul. Ya. Maknya isim mausul. Iya, maknya isim mausul. Dia sebagai maf'ulun bihi. Turidunya sebagai silah mausul. Harus ada. Kalau isim mausul harus ada silah mausul. Itu wajib hukumnya. Nggak boleh nggak disebutkan silah mausul. Baik, lanjut. Bu Mardiah, silakan rokam arba'ah. Nomor 4. Uktub ma sami'
Ma sami'ta. Sami'ta Ustaz. Ya, uktub ma sami'ta. Sami'tal yauma fil fasli. Hasan. Uktub ma sami'tal Ya, Ustaz. yauma fil fasli. Jamin. Fil Uktub. fasli. Nah, uktub ma sami'tal yauma Uktub. fil fasli. Terjemahkan Ibu. Tulislah apa-apa yang kamu dengar hari ini di dalam kelas. Iya, tulislah apa saja yang kamu dengar hari ini dalam kelas. Sahih. Uktub sebagai apa? Uktub. Tulislah Dia fi'il fa'il ya. Ma-nya tadi. Ma-nya sebagai apa? Ma itu mausulah. Iya. Sami'ta. Sami'ta. Lupa Ustaz. Sami'ta silah mausul, kemudian al-yaum sebagai ini ya, sebagai zorof, inflasi sebagai muta'alik. Baik, begitu ya ummahat ya. Selalu saya sampaikan setelah ada kata ma, setelahnya adalah silah mausul. Karena kan silah mausul sama dengan allazi. Kata yang datang setelah ma selalu sebagai silah mausul. Baik, cukup raqam khamsah. Selanjutnya Bu Tusti silakan raqam khamsah. Raqam khamsah. Nasitu maqala lil mudarrisa amsi. Li al mudarrisu sebagai fa'il dari qala. Nasitu maqala li al mudarrisu amsi. Ulang lagi. Nasitu maqali li mudarrisu amsi. 6. Terjemahkan. Nasitu apa ya? Aku lupa. Saya lupa. Saya lupa. Saya lupa. Saya lupa apa yang dikatakan oleh kepadaku. Maka lali kepadaku. Iya, aku lupa apa yang guru katakan padaku kemarin. Umat bilang nasi itu sebagai fi'il fa'il, ma sebagai maf'ulun bihi. Setelah kata maf'ulun bihi, ma selalu ada silah mausul. Silah mausul berupa kalimat qala fi'il, li sebagai muta'alik, mudarris sebagai fa'ilnya, qala lil mudarrisu ini adalah sebagai silah mausul dari kata ma. Raqam sitah selanjutnya dilanjutkan raqam sitah. Bu Widya silakan sitah. Misalkan susunannya qolal mudarris amsi begitu bisa. Iya, qala sebagai fi'il, mudarrisu fa'il, li sebagai muta'alik. Fi'il fa'il dan muta'aliknya adalah sebagai silah mausul. Buat kata ma. Misalkan langsung qolal mudarrisu li amsi gitu bisa. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Iya. Boleh, Bu. Boleh. Iya, wayaki. Raqam sitah, silakan Bu Widya. Baik, karena waktu tidak mau habis, langsung aja kita baca sama-sama. Sitah. Qala Allah Ta'ala fi suratis Saff. Qala Allah Ta'ala fi suratis Saff. Lima taquluna ma la taf'alun. Silakan terjemahkan Bu Widya. Allah berkata di dalam surat Saff, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Iya, kenapa kalian mengatakan apa saja yang kalian tidak kerjakan, mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Nah, lihat di sini ummahat ya, langsung aja saya berikan kedudukannya takulun fi'il fa'il. Berkata apa? Berkata ma apa saja yang ini maf'ulun bihi. Taf'alun fi'il fa'il adalah sebagai silah mausul untuk kata ma. Ini menunjukkan ma-nya adalah ma mausulah. Apa buktinya? Setelahnya ada silah mausul. Jadi ma mausul itu dikenal dengan ciri setelahnya ada silah mausulnya. Raqam sabah nomor 7 Bu Ading bacakan Bu, silakan. Ustaz, raqam 7. Wa qala ta'ala fi suratil kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Iya, terjemahkan Ibu. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir,
Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Betul, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lihat di sini ya syahidnya ya. Maknya sebagai ma al mausulah. Berarti a'budu kan fi'il fa'il Ibu ya. Butuh maf'ul bih kan? Naam, Ustaz. Mana maf'ul bihnya? Naam. Maf'ul bihnya mana? Ma. Terus ta'budun sebagai Ma apa? mausul. Terus ta'budunnya sebagai apa? Ta'budun sebagai silah mausul. Iya begitu. Kita bilang dia sebagai silah mausul. Karena ma mausulah mewajibkan kita mendatangkan ada silah mausul setelahnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah. Menyembah apa? Apa saja yang kalian sembah. Ini namanya ma mausulah. Baik, terakhir samaniyah. Bu Ira silakan. Raqam samaniyah wa qala ta'ala fi suratil Ali Imran sanaktubu ma qalu. Nah, terjemahkan Ibu. Terjemah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, di dalam kami surat akan menulis Ali Imran, Ali Imran. Dalam surat Ali Imran, kami akan menulis apa yang kalian katakan. Betul, kami akan menulis apa saja yang kalian katakan. Ya Allah yang berfirman ya, kami, maksudnya Allah. Satu orang dengan menggunakan kata kami untuk menunjukkan pengagungan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu, tapi menggunakan kata kami untuk pengagungan. Sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis apa? Apa saja yang telah kalian katakan. Ma sebagai apa, Bu? Ma sebagai mausulah, Iya. kedudukannya sebagai maufun bih. Bagus sekali. Qalu fi'il fa'il, silah mausul. Iya, dia sebagai silah mausul. Nah, begini Ummahat ya. Jadi ma mausulah ditandai dengan adanya silah mausul setelahnya. Silah mausul itu adalah berupa kalimat. Bisa berupa jar majrur sebagai sibul jumlah atau seperti ini pada bentuk-bentuk jumlah fi'liyah. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan ma mausulah disampaikan oleh penulis. Kemudian penulis menyampaikan pada kita kesimpulan dari huruf ma yang kita dapatkan sampai dengan saat ini. Ma itu ada 3 atau penulis. Ma nafiyah, yang pertama artinya tidak. Ma indi kitabun, ini artinya tidak. Aku tidak punya buku, berarti ma-nya nafiyah. Ma fahimtu darsa, aku tidak paham pelajaran. Ma-nya diterjemahkan dengan tidak karena nafiyah. Ma adri, aku tidak paham, ya, ma adri. Nah, kalau ma-nya adalah ma nafiyah, maka ma nafiyah ini huruf nggak punya kedudukan. Nggak punya kedudukan. Langsung kita bilang indi sebagai khobar, kitabun mubtada. Ma fahimtu darsa, ma huruf nggak punya kedudukan, nggak ada kedudukannya. Fahimtu fi'il fa'il, ad-darsa sebagai maf'ulun bihi. Ma adri aku mengetahui, fi'il fa'il, tidak butuh objek. Ma-nya huruf nggak punya kedudukan. Ini ciri dari ma nafiyah. Ma istifhamiyah, kalau ma pertanyaan dia isim, punya kedudukan. Ma haza, apa ini? Haza mubtada, ma khobar. Ma ismuka, siapa namamu? Kemudian kita lihat ma ismuka, siapa namamu? Ini ismu tidak berakal ya, makanya pakai ma. Ma ismuka, siapa namamu? Diterjemahkannya dengan siapa? Ismuka sebagai mubtada, ma-nya khobar, punya kedudukan. Maza taktub, apa yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis? Taktubu fi'il fa'il, berarti maza sebagai objek maf'ulun bihi, karena ini cari objeknya. Begitu. Maza taktubu. Lihat kedudukannya berbeda-beda ya. Ada yang khobar, ada yang maf'ulun bihi, tapi nggak ada silah mausul. Ini istifham. Tapi kalau ma-nya mausulah, akulu ma ta'kulu, aku makan, ma-nya maf'ul bi, setelahnya silah mausul yang kamu makan. Sa'ashtari ma turid, aku akan membeli apa saja, maf'ul bi, turid fil fa'il, silah mausul, karena ini adalah ma-nya mausulah. Aku akan membeli apa yang kamu inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu katakan apa yang kamu tidak katakan? Ma-nya sebagai objek, taf'aluna sebagai fi'il fa'il, sebagai silah mausul dari kata ma. Inilah perbedaan antara 3 huruf ma yang sudah kita pelajari. Satu tidak disampaikan oleh penulis, yaitu adalah ma ta'jubiyah, dan itu sudah kita pelajari sebelumnya. Bentuknya sangat jelas sekali. Ma ajmalaka, ma ajmala al masjida, ma ajmalan nujuma, ma akhbarul masjida. Itu adalah ma yang keempat yang dikenal dengan ma ta'jubiyah. Adapun sisanya 7 ma yang lainnya, yang ada 11 ma, akan dipelajari pada beberapa pertemuan berikutnya. Sampai sini saja, waktu kita sudah masuk waktu asar. Mudah-mudahan semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah.
nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il muhadatsal qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.